Tapi kita saat ini tidak membutuhkan patokan untuk City Palu untuk kita selesai isolasi atau enggak sih. Apabila tidak ada keluhan, City Palu pun sudah di atas 25 sudah bisa beraktivitas kembali. Halo teman-teman, Anda kembali menyaksikan Isoman di R66 Media Channel. Channel ini kami buat khusus untuk kita semua, untuk memastikan kita semua menang melawan COVID-19. Dan inilah Isoman R66 Media. Oke teman-teman, kita ketahui bersama bahwa saat ini kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Tidak mudah misalnya kita bisa mengakses fasilitas kesehatan karena cukup penuh di mana-mana. Dan ini menjadi salah satu premis mengapa akhirnya sebagian dari sahabat kita, saudara kita memilih isolasi mandiri dan tidak memilih ke fasilitas kesehatan. Pada saat kita melakukan isoman, tentu biasanya kita mengalami banyak sekali kondisi. Di antaranya adalah kecemasan misalnya karena kurangnya informasi, karena seringnya membaca hoax. Itu adalah premis mengapa kita membuat channel ini. Kita ingin berbagi, kita ingin saling menjaga, dan kita ingin memastikan informasi yang bisa diasup oleh teman-teman adalah informasi yang benar. Dan hari ini saya senang banget karena ada dua sahabat saya bersama saya di sini. Yang pertama ada Dr. Kustian Pramudita. Dr. Kus, apa kabar? Apa kabar? Baik, Mas. Sehat, dokter? Sehat. Gimana nih kabar Mas Iman? Siap. Dokter, terima kasih sudah Siap. berkenan kami hubungi, dokter. Kemudian ada juga, ini sahabat saya juga, Koh Daniel Lam. Koh Daniel, apa kabar? Baik. Sekarang masih isoman. Udah berapa hari ya Koh Daniel ya? Isoman? Udah 15 hari. Sudah 15 hari. PCR kedua masih positif, jadi masih harus di rumah. Oke. Iya, masih harus di rumah. Kalau Koh Daniel sendiri gimana dari awal terkena COVID sampai sekarang kabarnya tidak ada gejala sama sekali ya? Awal dua hari pertama kali itu ada gejala sih, tapi itu cuma kayak tenggorokan kering doang. Habis itu udah nggak ada lagi. Ada demam? Sampai sekarang. Demam juga nggak. Ada anosmia? Kering. Enggak sih. Oke. Tenggorokan kering doang benar. Oke. Koh Daniel, sekarang kita ada Dr. Kus. Mungkin Koh Daniel selama isoman sudah 15 hari, ada pertanyaan-pertanyaan, diantaranya mungkin tadi tuh ternyata PCR masih juga positif, mungkin ada yang ingin ditanya, silakan Koh Daniel. Halo dokter, sebenarnya ada satu pertanyaan sih, dari gimana? Positif ya. Aku di telepon sama orang tua, sama om, tante, pasti ada satu pertanyaan dong ditanyanya itu, city value-nya berapa? Terus yang pertama itu aku city value-nya kalau nggak salah itu 15 sih. Itu semua pada panik tuh, kayak, wah berarti kamu virusnya banyak banget, itu bisa bahaya gitu kan. Langsung lah dikasih obat, dikasih vitamin, dikirimin baik banget gitu. Tapi aku search di Google ya, sebenarnya tuh kayak, bener gak sih city value rendah itu artinya virusnya banyak, bahaya, kalau tinggi itu ringan gitu. Dan itu kayak jawabannya kayak beda-beda gitu. Aku baca berita ada yang bilang kayak city value rendah itu sebenarnya city value itu dapurnya dokter gitu, gak boleh dikasih tahu gitu. Kalau misalnya rendah berarti virusnya banyak. Karena aku ada baca satu berita. Tapi aku beberapa hari terakhir ada bilang city value itu nggak cuma kayak indikator dong. Jadi aku pengen tahu aja sebenarnya city value itu bener gak kayak kasih tahu kayak virus kita banyak atau dikit gitu, bahaya atau enggak gitu. Oke, Dokter Kus, bagaimana kita memahami city value? Karena informasi banyak banget dan beda-beda gitu. Silakan dokter. Oke, siap. Jadi kalau kita PCR itu pasti didapatkan nilai city value ya. City value itu kalau misalnya dia di bawah 15 sih memang kenyataannya memang sedang infeksius lah gitu. Tapi kita saat ini tidak membutuhkan patokan untuk city value untuk kita selesai isolasi atau enggak sih. Oh gitu. Jadi apabila tidak ada
keluhan, CT value pun sudah di atas 25 sudah bisa beraktivitas kembali. Tapi kan yang di kenyataan kita di lapangan kan kadang tetangga, keluarga ataupun Tempat kantor pun kerja. kan harus pinginnya negatif gitu ya, tempat kerja gitu. Sebenarnya kok di anjuran Kemenkes itu CT value sudah tidak begitu ini apabila sudah tidak ada keluhan seperti Kodanil gitu. Jadi asal tidak patokan lah. bergejala ya, dokter ya? Ya, siap. Ya, gitu, siap. Kecuali di awal yang mungkin sampai 15 yaitu memungkinkan itu terjadinya infeksius. Tapi setelah isolasi yang terpenting adalah 10 hari tanpa gejala. Bila ada gejala tambah 3 hari lagi jadi 13 hari. Setelah itu boleh beraktivitas kembali dengan konsumsi hanya vitamin-vitamin tanpa ada obat keluhan. Gitu. Oke. Itu sih kok. Berarti patokannya itu ya kayak yang penting nggak bergejala. Ya, ya. Jadi CT value itu indikator, tetapi yang lebih harus diperiksa adalah gejalanya ya. Selama tidak ada demam, itu sebenarnya sudah aman begitu ya dokter ya. Siap. Dan sudah melewati masa isoman selama 10 hari, betul dokter? Iya, benar. 10 hari. 10 hari itu kita dinilai apakah layak untuk bisa beraktivitas atau enggak dengan tetap intervensi vitamin-vitamin. Oke. Ko Daniel ada pertanyaan lagi. Misalnya saya ingin tanya ke Ko Daniel satu. Pernah ada sesak nafas kah dari sejak awal? Nafas sih enggak. Sama sekali enggak? Enggak. Malah aku 2 hari lalu masih ini. Ya kayak jogging di tempat itu, lari ke tempat masih kuat gitu. Oke. Kalau olahraga di tempat itu. Ko Daniel sendiri sempat menggunakan oximeter untuk memastikan kadar oksigennya cukup? Ada, dari awal itu positif langsung beli 1, nah itu stabil sih di angka 97, 98 gitu. Oke. Baik. Dokter, ceritakan sedikit soal bagaimana kita memastikan bahwa pernafasan kita baik. Sekarang kan juga beredar oximeter, banyak sekarang warga sudah memiliki secara mandiri di rumah, tapi kadang-kadang suka bikin kaget, tiba-tiba misalnya karena kita tidak pas gitu naruhnya, tiba-tiba saturasinya dianggap rendah sekali dan seterusnya. Ceritakan soal ini dokter, baik soal pernafasan maupun penggunaan alat-alat medis seperti oximeter. Oke, siap. Jadi untuk saat ini kita kondisi isoman, seluruh pasien yang isoman diwajibkan untuk memiliki oximetri ya, karena oximetri itu kan untuk melihat saturasi oksigen yang kadar oksigen di dalam darah kita tuh ada berapa sih gitu. Untuk orang dewasa kita kisaran normalnya dulu itu antara 95 sampai 100% Mas. Gitu. Dan bila di bawah 90% maka dianggap rendah dan membutuhkan tambahan oksigen eksternal. Seperti di rumah sakit, seperti itu. Jadi itu fungsinya kita oximetri itu untuk mengetahui kita layak nggak isolasi mandiri di rumah atau tidak. Untuk cara penggunaannya itu tentu ada beberapa hal yang dapat mengganggu tuh untuk oximetri itu. Seperti mungkin tidak boleh menggunakan cat buku, kutek, karena dapat mengganggu cahaya inframerahnya. Terus seperti pergerakan. Jadi untuk menggunakan oximetri yang tepat itu kita duduk dulu, kemudian kita bisa diamkan secara 2-5 menit, kita ambil nilai yang terbaik. Dan kuku tidak boleh panjang karena nanti tidak tepat pada saat pemakaiannya. Oke. Gitu. Dokter boleh diulang tadi berapa menit harus digunakannya? Yang poin keduanya? 2-5 menit Mas. 2-5 menit. Kita bisa menilai itu. Kadang ada kan misalnya kita pakai baru dipasang udah dicabut lagi, padahal dia belum stabil di tubuh kita. Gitu. Saking paniknya kan pas dilihat aduh kok segini, padahal nilai itu lama-lama kita butuh namanya observasi karena itu ntar lama-lama naik gitu. Kalau memang dia membutuhkan oksigen yang tambahan, tetap nilainya pasti akan di bawah angka 95 terus. Oke. Baik. Ko Daniel, intinya berarti jangan pakai kutek selama isoman. Ya. Aman kalau itu aman. Aman ya. Oke. Ko Daniel, ada yang mau ditanya lagi ke Dokter Kus? Jarang-jarang lagi isoman ada dokter langsung yang nemenin. Makanya kemarin pas CT value rendah tuh kan orang bilang oksigennya itu harus hati-hati gitu kan. Oximeternya itu dijaga tuh. Kan oksigen langka juga tuh.
Terus sering tuh di-share tuh kayak olahraga apa, kayak harus ngelungkup gimana supaya oksigennya itu banyak gitu latihan. Pernah terima gak? Oke. Cara alami supaya menaikkan kadar oksigen di tubuh. Oke. Itu aku lakuin tuh. Nah, In dokter. case kalau oksigennya ini tabungnya habis gitu ya. Oke. Dokter mungkin mau sharing bagaimana mendapatkan atau bagaimana memastikan oksigen kita cukup begitu, atau cara-cara manual seperti apa Oke. selain Paling melalui tabung oksigen? Cara yang terbaik itu yang terbaru adalah yaitu sikap proning ya Mas ya. Bila oksigen kita merasa kekurangan, yaitu posisi yang dianjurkan saat isoman untuk meningkatkan kadar oksigen tubuh. Itu ada tiga posisi tuh, seperti tidur tengkurap dengan 3 bantal diletakkan di leher, panggul dan kaki. Jadi kita tengkurap gitu Mas. Ya, itu selama 30 menit. Kemudian posisi kedua bisa berbaring, nyamping ke kanan dengan 3 bantal juga ditaruh di kepala, pinggang dan di antara kedua kaki. Itu juga 30 menit. Kemudian kita rebah dalam posisi setengah duduk dengan 3 bantal ditumpuk untuk bersandar masing-masing juga pun 30 menit. Itu untuk membantu kita istilahnya mendapatkan oksigen secara normal gitu. Di tengah oksigen yang sangat dibutuhkan dan sangat habis. Ini pun di rumah sakit saya pun sudah mulai menipis Mas. Wow. Jadi normal itu kan 95 sampai 100. 95 itu sebenarnya sudah butuh oksigen, tapi kenyataannya di lapangan di rumah sakit pun yang benar-benar membutuhkan adalah yang di bawah 90%. Itu akhirnya 90 sampai 95 harus melakukan sikap proning saat isoman ini. Itu bisa di searching di Google sih posisi-posisinya gambar gitu. Oke. Baik. Soal oksigen kita punya infografis, dokter dan Ko Daniel, kita mau tayangkan sebentar nih infografis tempat-tempat mana yang bisa melakukan pengisian oksigen. Iya, bisa ditampilkan teman-teman. Ini dia lokasi isi ulang tabung oksigen di Jabodetabek. Beberapa waktu lalu cukup mengkhawatirkan, beberapa teman, sahabat, saudara sibuk mencari bagaimana mengisi atau bahkan mencari tabungnya juga agak kesulitan. Nah ini kalau di Jakarta nih ada beberapa tempat nih, kami dapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama ada di Budi Oksigen di sekitar Pramuka, ada di Jalan Raya Bekasi, nih di UD Abadi Gas, kemudian ada Cahaya Gas Pancoran, dan ada beberapa alamat lain yang kami coba kompilasi, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang membutuhkan gitu ya. Ya, ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka posko isi ulang tabung oksigen gratis, yakni Posko Oksigen Rescue di kawasan Monas. Mudah itu dicarinya, jadi benar-benar di sekitaran Monas. Kalau teman-teman ingin tahu, tinggal hadir saja di sana. Oke, ini di Bogor ada beberapa tempat juga. Ada di beberapa tempat tadi di Bogor, sekarang di Depok. Di Depok nih ada di daerah Cinere Raya, ada di daerah Jalan Raya Sawangan, dan juga ada di Jalan Haji Tamin. Ya, ada beberapa namanya yang kami juga taruh di sini. Ada nomor teleponnya juga, jadi bisa dihubungi dulu mungkin sebelum datang. Jadi memastikan masih ada atau tidak ketersediaannya, baru mungkin teman-teman bisa datang ke alamat-alamat ini. Ini di Tangerang, jadi tadi Bogor sudah, Tangerang saat ini ada di layar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, sekarang di Bekasi, nih ada 3 alamat setidaknya yang kami kumpulkan dari beragam sumber. Oke, itu tadi beberapa informasi mengenai lokasi pengisian oksigen. Sekarang saya mau nanya lagi nih ke dokter. Dokter, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang saat ini juga mengikuti media sosial kita. Yang pertama ada pertanyaan nih dari Mia Miranda ya. Pertanyaannya adalah, isoman nanya dong, apakah orang yang OTG dan sedang isoman resep obatnya seperti apa? Nah ini kadang-kadang kita bingung juga nih, katanya COVID nggak ada obat, tapi ada juga orang nanya nih,
resepnya seperti apa sih, dokter? Siap. Oke. Hmm. Kalau di peraturan terapi untuk saat ini tuh dibagi 3 ya, untuk ada yang bergejala, tanpa gejala, OTG. Jadi bedanya adalah kalau OTG itu kita hanya vitamin mas, yaitu asupannya ada 3, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Gitu. Tapi hati-hati juga nih, banyak orang yang isoman akhirnya terjadi mual dan muntah. Karena itu kelebihan dosis, saking pengen sembuh kan vitamin C-nya melebihi dari dosis yang seharusnya gitu. Jadi Berapa dia kalau dosisnya dokter vitamin kalau vitamin C? vitamin C itu maksimal tuh 1000 per hari mas. Hmm. Bila berlebihan bahaya untuk fungsi ginjal dan lambung. Oke. Tuh, kalau vitamin D itu di antara 400 sampai 1000 unit per hari. Tuh, bila berlebihan bisa mual, diare, nafsu makan turun, ada yang konstipasi atau sembelit. Oke. Zinc juga, zinc itu 20 sampai 40 mg per hari. Tablet itu per tablet itu ada 20 mg. Jadi ada yang minum bisa 2 kali sehari, bisa 1 kali sehari. Gitu. Itu kalau OTG. Tidak memerlukan obat-obat yang seperti antibiotik atau antivirus. Itu untuk yang keluhan sedang berat. Dan itu membutuhkan resep dokter begitu dokter ya? Pendampingan dari dokter ya kalau untuk antibiotik ya? Iya, membutuhkan resep dokter dan pendampingan juga. Gitu kan sekarang pemerintah DKI Jakarta atau sudah sampai Jabodetabek kan harus yang telemedicine itu mas, tuh yang mendaftarkan gitu-gitu, tapi saya juga belum begitu mengerti karena beberapa itu pun kayaknya belum mencukupi mas, itu obat-obatan belum merata, jadi akhirnya banyak yang isoman juga ya pada beli sendiri-sendiri, dan itu kan balik lagi ke apotek masing-masing mas, ada yang kebijakan yang bisa ngasih, ada yang enggak, akhirnya jadi panik buying itu. Jadi sebaiknya sih vitamin saja dokter ya, tidak meminum obat-obat yang seharusnya membutuhkan resep dokter. Oke. Dokter, ada satu lagi pertanyaan dari netizen nih, dari Meliani. Kalau sedang positif dan gejala ringan, diharuskan minum obat antivirus atau antibakteri enggak? Nah ini mirip sebenarnya. Perlu nggak sih antivirus? Kalau saya rasa sih kalau gejala ringan sih sudah perlu mas ya. Itu seperti semacam golongan antivirus bisa seltamivir, kemudian antibiotik zitromisin, tapi dalam bentuk tablet. Kalau yang keluhan berat itu kan sudah harus ke rumah sakit, dan itu masuk semuanya lewat intravena, lewat pembuluh darah, infus mas. Gitu. Tapi tetap harus melalui resep dokter. Baik. Oke. Ko Daniel, terakhir mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi ke dokter? Enggak sih, cukup. Cukup ya. Oke. Ko Daniel, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan cepat sehat. Ini sih kayaknya udah sehat nih ya, walaupun PCR masih positif. Tapi kalau tidak bergejala kayak gini, kayaknya udah bisa masuk kantor lagi nih kalau kayak gini ya. Masih nggak boleh. Masih nggak boleh. Oke, Ko Daniel, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Makasih dokter. Masih mau. Siap. Dokter, terakhir Dokter Kus, apa pesan Dokter Kus buat teman-teman netizen yang saat ini menyaksikan yang juga masih melakukan isoman di rumah atau di tempat isomannya masing-masing? Silakan dokter. Oke. Untuk pesan semua masyarakat yang sedang isoman adalah jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil sikap, jangan panik apabila sudah mendapatkan hasil yang antigen yang positif gitu. Jadi saya jelasin langkahnya dulu mas ya, mungkin biar nggak panik ya. Nah, jadi bila kita mendapatkan hasil positif itu harusnya melapor ke puskesmas melalui RT. RT RW adalah gugus tugas pertama dari Satgas COVID-19. Jadi setelah kita mendapatkan itu jangan panik, langsung hubungi WA si RT, kemudian nanti dapat obat-obatan dari puskesmas, dan yang serumah dengan pasien ini akan dijadwalkan swab ulang dan gratis dari pemerintah gitu. Dan pesannya adalah hati-hati kriteria isolasi mandiri. Kriteria isolasi mandiri itu ada 3 mas. Jadi yaitu apa saja? 1, harus beda kamar tidur. Yang kedua, beda kamar mandi. Yang ketiga juga beda alat makan. Karena banyak orang yang beda tempat tidur tapi masih satu kamar mandi dan masih satu spons pembersih makanan, itu hanya menunggu waktu untuk menyebarkan virus saja kepada keluarga yang lain. Jadi itu benar-benar harus tekankan. Itu sih.
Itu aja sih. Jadi Baik. jangan panik, makan yang bergizi, juga pencahayaan ventilasi di rumah harus baik. Gitu. Dan tetap pakai masker dan jaga jarak selama di rumah. Baik. Itu aja. Ya, siap. Baik, Dokter Kustian Pramudita, terima kasih Siap. sudah memberikan Ya. informasi untuk teman-teman netizen yang menyaksikan pada kesempatan Oke. kali ini. Jaga kesehatan terus, Dokter. Siap, Mudah-mudahan sama-sama, Mas Iqbal. dokter tetap sehat karena tenaga medis sekarang Amin, sangat amin. dibutuhkan. Iya, amin, Kami doakan, kami support. Mudah-mudahan dokter senantiasa sehat dan berkah begitu ya aktivitasnya. Terima kasih, Dokter. Sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, itu tadi edisi Isoman pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa apabila teman-teman semua punya pertanyaan, silahkan tag Instagram kami R66 Media, dan nanti kami akan bacakan dan kami sampaikan kepada dokter-dokter yang kami undang di acara ini. Saya Imam Priyono, terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.